mak, ada yang ngondoi mak. Emaknya langsung jawab emaknya, tahanin aja Tin, tahanin aja Nab. Bapak lu juga dulu sama ngondoi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab nafana wa nafa'ani bi ulamihi fid dharain amin. Syurutul wudu asyaratun. Syaratnya wudu itu ada 10. Jadi syaratnya wudu di dalam kitab Safinatun Najah. Ini kita yang versi digital karena kitab matanya belum ada. Asyaratun itu ada 10. Yang pertama al-Islam, yaitu Islam, wa tamyiz, yaitu tamyiz atau sudah balig, wa niqa anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas, wa amma yamna usulil ma'ilal basyarati, dan tidak ada hal yang menghalangi air masuk ke dalam kulit, wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma, dan tidak ada yang hal-hal yang merubah air, wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui tentang fardunya wudu, wa alla ya'taqida fardun min furudi sunnah, dan tidak meyakini bahwasanya fardu wudu itu adalah sunnahnya wudu, wal ma'u tahur, dan menggunakan air yang suci, wa dukhulul waqti, dan masuk waktu, wal muwalatu lidaimil hadasi, bagi orang yang sering berhadas. Itu ada 10. Coba kita bahas satu-satu. Saya aja yang baca ya. Karena saya tidak hafal. Saya baca terjemahnya. Syarat wudu. Syarat. Ini syaratnya ya, bukan rukun ya. Bukan rukun, bukan syarat tapi itu syaratnya. Yang pertama Islam. Syaratnya harus Islam. Islam. Kenapa tuh harus Islam? Syaratnya harus Islam. Berarti kalau non muslim Enggak sah wudunya, tetap. Jadi kalau misalkan seandainya ada non muslim yang terus kemudian dia masuk Islam. Jadi contoh ada orang mau masuk Islam non muslim, dia wudu sebelum syahadat, itu wudu dulu masuk masjid syahadat, maka ketika dia nanti selesai syahadat itu wudunya tetap enggak sah. Kenapa? Karena dia berwudu sebelum masuk Islam. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, maka ketika ingin menunaikan sholat harus wudu lagi, nggak bisa pakai wudu yang tadi. Karena salah satu syarat sahnya wudu itu adalah Islam. Yang kedua tamyiz. Nah, tamyiz itu apa tuh tamyiz? Tamyiz itu bisa dikatakan sudah balig atau sudah taklif, udah kena tanggungan. Jadi kalau misalkan di dalam kitab fikih itu biasanya tamyiz itu ukurannya adalah 9 tahun lah. Bagi perempuan itu 9 tahun sampai 15 tahun. Bagi laki-laki pun sama seperti itu. Mungkin dari 7 tahun sampai 15 tahun. Atau misalkan kalau perempuan sudah haid, kalau misalkan laki-laki sudah keluar air mani atau ihtilam, itu kan balik, kalau itu balik ya. Kalau tamyiz itu mungkin di bawahnya balik ya, sebelum balik maksudnya. Berakal di sini mungkin. Ketika masuk usia berakal itu maksudnya bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Nah, itu bisa dikatakan taklif juga. Jadi sudah kena tanggungan. Kalau dia sudah tamyiz berarti dia sudah ketaklif. Sudah ketaklif hukum. Jadi sudah ada kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Oke. Yang kedua bersih dari haid. Berarti ya dari haid. Jadi orang yang suci, yang suci maksudnya gitu. Udah habis haid, udah selesai ya, haid, udah selesai mandi wudu. Kalau misalkan lagi haid wudu ya tetap nggak sah wudunya. Okay. Karena dia sedang berhadas. Yang keempat bersih dari nifas. Nifas itu apa tuh? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya kalau misalkan perempuan ngelahirin, itu kan ada darah yang keluar. Biasanya kalau paling sebentarnya itu lahzo. Lahzo itu sekali keluar doang, ser gitu, selesai nifasnya. Tapi pada umumnya itu biasanya 40 hari. Jadi 40 hari ngeluarin darah terus. Biasanya tuh. Nah paling lamanya itu biasanya 2 bulan. Jadi wanita nifas paling lama biasanya 2 bulan. Itu maka ketika dia lagi nifas itu enggak sah kalau misalkan berwudu. Jadi harus suci dari nifas. Yang kelima bersih dari hal yang
menghalangi datangnya air ke kulit. Nah, bersih dari hal yang Misal menghalangi datangnya air ke kulit seperti tato ya, tato itu atau lain sebagainya. Intinya Ya. hal yang menghalangi ke kulit. ya, kalau tato itu mungkin tato yang ini ya, yang di atas kulit adanya ya. Iya, Kayak betul. gitu. Cat juga bisa ya. Nah, bisa. Sisik ikan. Iya, Nah, ataupun sisik. jangankan yang jauh seperti cat atau sisik ikan, pulpen aja, pulpen. Seperti pulpen, coretan Tinta. pulpen, iya tinta, Bukan tinta tinta itu pulpen. bisa menyerap kulit. Enggak. Tetap kalau misalkan tinta atau pulpen, contoh yang bisa menghalangi air itu ke kulit, sebenarnya di situ tato walaupun tato yang biasa yang permanen, itu kan karena dia kan bisa menghalangi air masuk ke kulit sebenarnya. Makanya orang Islam dilarang untuk menggunakan tato karena dia bisa menghalangi air kena ke kulit. Tapi seandainya yang sudah ditato dan dia ingin bertobat, ya sudah, tidak apa-apa, itu sudah maafu anhu. Nah, ketika orang yang belum bertato dan pengen ditato, itu nantinya air bisa terhalang kulit. Makanya jangankan tato yang itu sudah nempel permanen, kayak misalkan cat tadi, atau misalkan yang lain sebagainya, lem atau apa yang bisa menahan air itu buat nggak masuk kena kulit, menghalangi kulit lah, itu nggak sah wudunya. Karena kan kalau misalkan kayak kutek kuku ya, Nah, cewek nih biasanya kutek. iya, kalau cewek nih biasanya pakai kutek nih, itu sama, nggak boleh menghalangi kulit, nggak tapi sah. kalau itu pacar kayak henna itu kan, itu Kalau ada yang boleh kayak gitu. Iya, kalau untuk henna kayak gitu pacar itu dibolehkan karena dia meresap, nggak menghalangi air masuk ke dalam kulit. Kecuali dia masih hennanya itu masih tebel. Kan biasanya kalau orang zaman dulu pakai pacar yang daun kan ya. Nah, dia lagi pakai pacar daun wudu waktu masih ada daunnya. Itu yang menghalangi, yang salah. Oke. Yang keenam, jangan ada barang yang bisa merubah air seperti najis dan lain-lain. Jangan ada barang yang bisa merubah air seperti najis. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya di anggota wudhu kita itu ada najis seperti tai kotok lah misalnya, nempel gitu ya. Itu harus dibersihin dulu gitu. Iya benar. Jadi contohnya seperti inilah. Seandainya di sini sebenarnya bisa ada dua bahasan. Yang pertama, bisa merubah air yang kita pakai wudhu, atau bisa merubah air yang ada di badan kita. Jadi contohnya gini, seperti najis, misalkan kita wudhu dipakai ember, wudhunya di ember. Nah terus airnya di ember ini itu kejatuhan najis yang membuat airnya jadi najis, maka itu tidak sah wudhunya. Ataupun ada najis yang di badan kita yang membuat air itu berubah menjadi mutagoyir, ataupun selain najis, contohnya seperti sabun, karena kan sabun itu membuat air wangi, mutagoyir, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Makanya lebih baik ketika berwudu itu dibersihkan dulu. Yang ketujuh, mengetahui fardunya wudu. Maksudnya jadi semua orang yang wudu itu harus tahu yang mana yang wajib gitu. Iya, seharusnya seperti itu. Yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Makanya itu pentingnya. Jadi syarat ya? Iya, jadi syarat sahnya wudu. Jadi makanya ketika syarat ini dilanggar berarti itu tidak sah wudu. Tidak sah wudunya. Makanya penting. Walaupun ya rukun-rukunnya udah dia kerjakan, rukunnya dia benar semua, tapi dia nggak ngetahuin. Nggak tahu dia tapi wudunya. Rukun-rukunnya yang mana? Rukunnya yang mana? Itu bisa menyebabkan wudunya nggak sah. Kalau di kitab kan dijelaskan seperti itu. Itu bisa menyebabkan wudunya nggak sah. Makanya pentingnya belajar. Pentingnya ilmu fikih. Oke, terus yang ke-8, jangan bertekad itu maksudnya jangan berpikiran ya sesuatu bagian dari fardu wudu adalah sunnah. Ini maksudnya gimana? Ini contohnya gini, seandainya kita berpikiran bahwasanya kan fardunya wudu itu kalau misalkan di kitab fikih ada 6. Kayak misalkan niat, terus membasuh muka,
membasuh tangan, membasuh kepala, sebagian kepala sama kaki sama tartib. Nah, itu kan Nah, fardu ya. Ya intinya aja ada 4, muka, kepala, muka, tangan, kepala sama kaki. Nah kita beranggapan di 4 bagian ini itu adalah sunnah. Contoh kita lagi wudhu, muka mah, iya, muka mah sunnah ini. Nah itu yang tidak boleh. Makanya kita menganggap sesuatu yang wajib sunnah gitu. Iya. Jadi menganggap fardu wudhu sunnah. Agak repot juga nih kalau yang nggak belajar ya. Iya. Yang ke-9, menggunakan air yang mensucikan. Air yang mensucikan. Ini ada nanti bab air ya, Pak? Ada di bab air. Jadi air yang suci mensucikan. Bahas sedikit dah. Air yang suci mensucikan itu contohnya seperti apa itu? Contohnya air yang suci mensucikan itu kayak misalkan air mutlak. Air mutlak tuh air yang langsung keluar dari gunung, dari mata air, atau langsung air yang keluar dari langit, air hujan. Itu air mutlak, yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dia suci mensucikan. Oke. Yang ke-10, harus masuk waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Maksudnya gimana? Nah, ini harus masuk waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Ini yang ke-10 ini sebenarnya khusus untuk orang-orang yang punya penyakit. Penyakit beser. Beser. Jadi kan beser ini, kalau yang nggak tahu beser ini penyakit yang terus-terusan pengen kencing atau terus-terusan pengen buang angin atau lain sebagainya. Pokoknya dia penyakitnya ini bisa mengeluarkan hadas lah. Nah, kentut mulu gitu. Iya, kentut mulu. Kebanyakan makan telur gitu. Kalau kebanyakan makan ubi mantang. Dia misalkan kentut terus atau pengen kencing terus. Nah, ini kan penyakit. Seandainya orang ini penyakitnya susah buat disembuhin, seandainya dia kentut terus baru wudhu kentut batal kan ini dia kapan dong sholatnya? Karena kan batal terus. Berhadas terus. Nah, Islam itu diciptakan dengan kemudahan. Al-Islamu bunyal Islamu bitaisir. Islam itu diciptakan dengan kemudahan. Maka Islam memberi kemudahan bagi orang-orang yang sakit ini, bagi orang-orang yang punya halangan ini, punya uzur. Jadi dia berwudunya harus ketika udah masuk waktu sholat. Jadi jangan wudhu sebelum waktu sholat dia wudhu. Belum ajang. Dia udah wudhu. Terus dia beser nih. Maka itu wudhunya batal. Tapi ketika udah azan dia wudhu, terus dia tetap beser, itu nggak membatalkan wudhunya. Seperti itu. Oke, itu aja pemirsa. Satu pasal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Dan untuk sesi selanjutnya, di sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Nah, jadi dilap pakai mulut seperti ini jangan digituin. Itu kurang adabnya ketika sholat. Enggak sopan ya. Enggak sopan. Lagi sholat udah. Iya kayak